Isnaduhu lakin yasif isnaduhu bima bihi la yan'arif. Baik, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-imam al-Baiquni rahimahullahu ta'ala wa kana hayyan sanata 80 ba'da alf min al-hijratin nabawiyah. Qala wathani la yusqituhu di sini toknya berharokat dhammah. La yusqituhu laki yasif isnadahu bima bihi la yan'arif. Baik. Kata al-Baiquni rahimahullah, wasani, yakni jenis tadlis yang kedua. Yaitu tadlis apa? Yang kedua? Tadlis asy-syuyukh. Tadlis asy-syuyukh. Tadlis syuyukh adalah la yusqituhu. Si mudallis tidak menggugurkan gurunya, tidak menghilangkan gurunya. Kalau tadlis isnad kemarin kan ada yang hilang ya, perantara antara dia dengan gurunya. Dia mendengar dari gurunya, cuman untuk hadis itu dia pakai perantara. Kemudian dia hilangkan perantaranya. Nah, yang kedua ini tadlis asy-syuyukh, dia tidak menghilangkan gurunya, tidak ada rawi yang hilang. Jadi sanadnya lengkap. Sanadnya apa? Lengkap, tidak ada yang tidak terputus sanadnya. Tidak terputus sanadnya. Apa yang dilakukan oleh si perawi, si mudallis tadlis syuyukh ini? Laki yasif, akan tetapi dia mensifati. Apa yang disifati? Isnadahu. Yang dimaksud isnadahu di sini yakni syaikhahu. Dia mensifati gurunya. Ya, isnadahu yakni syaikhahu. Dia mensifati gurunya. Bima, dengan sifat-sifat, ya, bihi, yang dengannya la yan'arif, si guru jadi tidak dikenal. Si guru jadi tidak dikenal. Iya. Ini tadlis asy-syuyukh. Tadlis asy-syuyukh. Jadi tadlis syuyukh adalah seorang perawi, intinya persamaan antara tadlisul isnad dengan tadlis syuyukh, persamaannya dia sama-sama tidak mau ditahu siapa gurunya. Sama-sama dia tidak mau tahu. Apa tidak mau ditahu sama orang siapa gurunya. Kalau tadlisul isnad, dia hilangkan gurunya itu dalam sanad itu. Kebetulan dalam sanad itu guru-gurunya memang gurunya dia sendiri, kan begitu? Sudah kita sebutkan kemarin. Memang dia punya riwayat dari guru-gurunya itu. Cuman kali ini dia pakai apa? Kali ini dia pakai perantara. Karena dia tidak mau ditahu ada perantaranya, dihilangkan. Kalau tadlis asy-syuyukh, yang dia tadlis adalah nama gurunya. Makanya dikatakan tadlis syuyukh. Jelas ya? Ya. Jadi gurunya dia tidak hilangkan, sanadnya lengkap, tidak ada rawi yang hilang. Cuman dia mensifati isnadahu, yakni mensifati gurunya dengan sifat-sifat yang dia tidak terkenal dengannya, ya, sehingga membuat orang tidak kenal siapa gurunya. Tidak kenal dengan siapa gurunya. Misalnya, ada seorang perawi, dia masyhur dengan, misalnya dengan nisbatnya. Misalnya masyhur dia masalan Al-A'mash. Namanya apa? Al-A'mash, ma'ruf. Apa afwan? Laqab. Al-A'mash ini laqab. Kemudian ada seorang tiba-tiba meriwayatkan dari Al-A'mash, dia mengatakan akhbarani Sulaiman. Mengabarkan kepada saya Sulaiman. Sulaiman siapa? Sulaiman banyak. Lihat sampai sini. Ini Al-A'mash tidak terkenal dengan nama Sulaiman. Memang Sulaiman namanya tapi tidak dikenal. Orang kalau sebut nama Sulaiman tidak dikenal orang. Tapi kalau orang menyebut Al-A'mash langsung semua kenal. Jelas ya? Jadi intinya dia mensifati gurunya dengan sifat-sifat yang tidak dikenal. Tapi dia tidak bohong, betul-betul itu gurunya. Misalnya ya, ada seorang guru namanya anggaplah Zaid. Misalnya gurunya bernama Zaid ibn Amr ibn Ali
Misalnya misalnya Al-Kufi, summa masalan Al-Madani. Zaid ini punya dua orang anak, namanya misalnya Ali dengan masalan Umar. Zaid ini kunyahnya anak pertamanya yaitu Abu Ali, masalan. Baik, misalnya. Nah, dia ini, si Zaid ini di kalangan para penuntut ilmu hadis, dia dikenal dengan apa? Dengan Zaid bin, misalnya Zaid bin Umar Al-Kufi. Terkenalnya begitu. Jelas sampai sini? Zaid bin Umar Al-Kufi. Orang kalau sebut nama Zaid bin Umar Al-Kufi, semua orang tahu siapa orang itu. Paham? Datang muridnya Mudallis. Mudallis meriwayatkan dari dia. Mudallis, tadlis apa? Asyuyukh. Meriwayatkan dari dia. Dia mengatakan, Haddasani Abu Ali Al-Kufi. Oh, nggak ada lantas siapa Abu Ali Al-Kufi? Nggak terkenal. Jelas sampai sini? Nggak terkenal siapa itu Abu Ali Al-Kufi misalnya. Padahal orangnya dikenal, cuman dia pakai nama-nama gurunya yang tidak apa? Yang tidak dikenal. Nggak bohong dia, memang Abu Ali kunyahnya. Jelas? Atau dia mengatakan misalnya Haddasana Zaid ibnu Ali. Nah, dia sandarkan kemana? Ke kakeknya langsung. Biasa orang-orang Arab kan menisbatkan nama ke kakek langsung. Zaid ibnu Ali Al-Kufi misalnya. Iya. Atau Zaid ibn Ali Al-Madani. Tidak dikenal, tidak masyhur. Yang masyhur itu Zaid bin Umar Al-Kufi, itu yang masyhur. Jadi si Mudallis ini mencoba untuk menyamarkan gurunya. Ingat, tadlis itu kan menyamarkan, berusaha menyembunyikan. Dia membuat supaya gurunya ini tidak dikenal sama orang. Caranya bagaimana? Ya, kalau disebut diganti namanya misalnya, dia bohong. Ya, kalau dia ganti nama gurunya, dia bohong. Dia tidak bohong. Dia cuman mengambil keterangan lain tentang nama gurunya yang tidak masyhur gurunya itu dengan panggilan itu. Dikatakan Haddasana Zaid ibnu Ali Al-Madani. Orang akan cari tahu siapa ini Zaid bin Ali Al-Madani. Enggak masyhur. Ini orang siapa? Ya. Padahal dia adalah Zaid bin Umar Al-Kufi yang terkenal itu. Semua orang tahu. Jadi tadlis syuyukh adalah tadlis di mana si perawi la yusqituhu. Dia tidak menggugurkan gurunya, tapi dia mensifati. Maksudnya mensifati di sini apakah memberi nama, memberi kunyah, memberi laqab yang apa? Layan arif, yang si gurunya tidak dikenal dengan itu, tidak masyhur dengan itu. Misalnya kalau gurunya masyhur pakai nama dengan kunyah, ya, dia pakaikan misalnya nama dengan nisbah, kunyahnya tidak disebut. Padahal nisbahnya nggak terkenal. Ya, atau misalnya nama, ya, kemudian nama bapaknya, kemudian disebutkan kota kelahirannya, Al-Kufi misalnya. Padahal dia masyhurnya dengan nisbat kepada tempat tinggalnya sekarang, yaitu Madinah. Sudah sampai sini? Ya, intinya bagaimana dia mencari memberikan nama kepada gurunya, memberikan kunyah, memberikan laqab, tapi tidak bohong, betul-betul dari gurunya. Cuma memang dia tidak dikenal dengan nama itu. Paham sampai sini? Tadi isnad, tadi siapa? Asyuyukh. Jelas sampai sini? Taib. Jadi kita bisa simpulkan tadlis asyuyukh definisinya adalah an yusammiya ar-rawi syaikhahu au yukannihi au misalnya yunsibuhu bima la yu'raf. Tambah sini misalnya kai la yu'raf, bima la yu'rafu kai la yu'rafa. Nah, ini definisi tadlis asyuyukh. Perhatikan dulu, saya terjemahkan baru catat. Ayyusammiyar rawi, si perawi di sini maksudnya si mudallis. Si mudallis ini memberi nama syaikhahu, memberi nama apanya? Siapanya? Gurunya.
au yukanniyahu, atau dia berikan kunyah gurunya, au yunsibahu, atau dia memberi nasab apa? Memberi nasab kepada gurunya dengan nama, dengan kunyah atau dengan nasab, bima la yu'raf, dengan yang dia tidak masyhur dengannya, tidak dikenal dengannya. Apa tujuannya? Kai la yu'raf, agar gurunya nggak dikenal sama orang. Ya. Di sini memberi nama, memberi kunyah, memberi nisbah itu sekedar percontohan. Bisa juga yulaqibahu, dia memberi lakop kepada gurunya. Bisa jadi. Intinya adalah dia mensifati gurunya dengan sifat-sifat yang dia tidak terkenal dengannya. Supaya apa? Supaya nggak ada orang kenal dia. Iya. Nah. Misalnya ke kita sekarang misalnya, ada kadang nama aslinya, ada nama hijrahnya. Nah, gitu ya. Di pondok dia dikenal nama hijrahnya, disebut nama aslinya yang tidak ada yang kenal, ya kan misalnya. Atau kalau di rumahnya disebut nama hijrahnya tidak dikenal, nama aslinya dikenal. Kan seperti itu contohnya. Jadi apa? Si mudallis ini dia tidak berbohong. Dia tidak mengganti nama gurunya, tidak memberikan apa namanya lakop atau tidak memberikan kunyah yang bohong. Memang betul gurunya punya itu. Ya, cuman tidak masyhur gurunya dengan itu. Maka dia pun pakai yang tidak apa? Yang tidak masyhur. Supaya apa? Supaya gurunya tidak dikenal. Mungkin ada yang bertanya, kenapa si mudallis mau gurunya tidak dikenal? Ya, mungkin gurunya doif. Artinya kalau disebut namanya, semua orang langsung tahu, oh ini gurunya yang doif ini. Ditolak hadisnya akhirnya. Karena dia tidak mau apa? Tidak mau ditahu bahwa gurunya doif, dia ganti apa? Dia pakai namanya gurunya yang lain supaya nggak dikenal. Nggak dikenal bahwa dia adalah si perawi yang doif tadi. Ya. Ini tadlis asyuyukh. Baik. Selesai dua jenis tadlis. Tadlisul isnad dan tadlis asyuyukh. Baik, sekarang lihat di bukunya contoh tadlis isnad. Tadlisul isnad. Di bagian-bagian hadis terputus itu semua. Teman-temannya munqati, mu'dhal, cari sekitar situ. Sudah dapat? Azmil? Ya, mudallas, maksudnya. Nanti di situ penulis menyebutkan beberapa bentuk tadlis yang lain. Tidak usah diperdulikan yang lain. Fokus saya di tadlis isnad. Tadlis isnad dulu baru cari contohnya. Apa contohnya tadlis isnad? Padahal ikra. Ikra isnad. Nah, nanti antum baca apa tadlis syuyukh. Padahal ikra dulu. Ali ibn Khashram. Asqata.
Taib. Sanadnya perhatikan, Al-Hakim rahimahullahu taala, ini contoh tadi isnad ya. Meriwayatkan dengan sanadnya, ini sanadnya berarti ada beberapa orang di antaranya. Sampai ke Ali ibnu Khashram. Ali bin Khashram. Dari Ibnu Uyainah, Sufyan. Ibnu Uyainah. Taib. Kemudian dia langsung meriwayatkan dari Az-Zuhri. Taib. Dia pakai apa situ? An. Sufyan an Ibnu Uyainah an Az-Zuhri. Dari siapa? Az-Zuhri. Kemudian Ali ibnu Khashram ini pakai alif lam enggak? Enggak ya? Ali ibnu Khashram? Enggak, taib. Ali ibnu Khashram kemudian bertanya kepada Ibnu Uyainah. Perhatikan Ibnu Uyainah pakai an dari Az-Zuhri. Jelas ya? Ibnu Uyainah rahimahullahu taala, Ibnu Uyainah rahimahullah ma'ruf, beliau meriwayatkan dari Az-Zuhri. Beliau muridnya Az-Zuhri. Jelas? Maka ini tadi itu kemarin definisinya tadi isnad, memang dia adalah apa? Gurunya. Satu masa, satu zaman, bahkan dia meriwayatkan apa? Hadis. Kalau kita cek Ibnu Uyainah dari Az-Zuhri, kita akan temukan ada beberapa riwayat. Memang Ibnu Uyainah langsung meriwayatkan dari siapa? Dari Az-Zuhri. Itu mudallis. Tapi untuk kali ini, untuk hadis yang ini tidak. Maka Ali bin Khashram bertanya kepada Ibnu Uyainah, "Asami'tahu min Az-Zuhri?" Apakah kamu mendengarkan hadis ini dari Az-Zuhri? Kata Ibnu Uyainah, "La. Wala mimman sami'a min Az-Zuhri." Enggak, saya tidak mendengar langsung dari Az-Zuhri. Saya juga tidak mendengar dari orang yang mendengar dari Zuhri. Berarti ada dua orang perantaranya. Kemudian dia bilang apa? Haddatsani atau akhbarni? Haddatsani Abdur Razzaq an Ma'mar bin Rashid. Ma'mar ibn Rashid. Ma'mar dari Az-Zuhri. Nah, begini sanadnya. Ibnu Uyainah berkata haddatsana Abdur Razzaq an Ma'mar an Az-Zuhri. Berarti di sini dua orang malah dihilangkan. Padahal Ibnu Uyainah itu murid dari Az-Zuhri. Dan sampai sini Ibnu Uyainah murid dari Az-Zuhri. Dia meriwayatkan hadis-hadis dari Az-Zuhri. Cuman khusus untuk hadis ini dia tadlis. Ibnu Uyainah apa? Mentadlis. Ibnu Uyainah imamnya kota Mekah. Makanya saya katakan tadi, tadlis tidak semuanya tercela. Terkadang ada faktor-faktor tertentu si syekh itu seorang alim melakukan tadlis. Terkadang ada faktor tertentu. Tidak semuanya pendorongnya itu tercela, enggak semua. Ibnu Uyainah rahimahullah imamnya kota Mekah, ma'ruf. Karena satu dan lain hal beliau tidak sebutkan di sini perantaranya, beliau langsung ke Zuhri. Salah satu alasannya mengapa beliau tidak menyebutkan, karena beliau sudah jamin. Saya tahu siapa perantara saya dengan Az-Zuhri. Abdur Razzaq imam, Ma'mar bin Rashid imam. Jadi sanadnya saya jamin aman. Makanya beliau mungkin lagi malas membawakan sanad lengkap, langsung beliau mengatakan an Ibnu Uyainah. Sudah sampai sini? Biasalah muhaddis kan seperti manusia biasa juga. Kadang kalau semangat dia bawakan sanadnya lengkap, kadang kalau kurang semangat dia potong sanadnya. Itu hal yang ma'ruf. Sudah sampai sini? Itu hal yang ma'ruf di tengah-tengah muhaddisin. Ya, di tengah-tengah muhaddisin. Jelas? Maka ini contoh apa tadlis al-isnad, di mana Ibnu Uyainah menggugurkan dua orang dari Az-Zuhri. Menggugurkan dua orang antara dia dengan Az-Zuhri. Ini contoh tadlis al-isnad. Iya. Dan siapa Syekh di situ penulis Taisir, seandainya beliau bawakan tadlis, ada contoh tadlis yang lain? Satu aja kayaknya. Satu aja? Enggak, untuk tadlis isnad. Satu aja contohnya. Ini sebenarnya kurang bagus karena Ibnu Uyainah rahimahullahu taala beliau memang melakukan tadlis, tapi bukan tadlis yang langsung tertolak hadisnya, enggak. Seandainya beliau membawakan contoh tadlis dari rawi-rawi yang memang terkenal sebagai mudallis seperti misalnya Al-A'mash, ya, Qatadah, Abu Ishaq As-Sabi'i dan selainnya yang saya sebutkan kemarin 3 orang itu, ya, dan juga rawi-rawi mudallis yang lain, itu lebih pas contohnya, ya. Karena Ibnu Uyainah rahimahullah memang betul di sini beliau mentadlis.
Tapi beliau tidak disifati sebagai orang yang sering melakukan tadlis, enggak. Tapi ala kulli hal ini contoh apa? Tadlis. Tadlis apa? Isnad. Berikutnya tadlis syuyukh, Pak. Tadlis asyuyukh. Contohnya? Abu Bakar ibnu Mujahid. Taib. Nah, ahadu a'immatil qurra, kenapa? Haddatsana Abdullah ibni Abi Abdillah. Yuridu bihi Abu Bakr ibni Abi Dawud As-Sijistani. Taib. Ucapan contoh tadlis isnad. Tadlis syekh, afwan. Abu Bakar ibnu Mujahid. Dia berkata, haddatsana atau akhbarna? Haddatsana Abu Abdillah, Abdillah ya. Oh iya, Abdullah bin Abi Abdillah. Taib. Haddatsana Abdullah ibn Abi Abdillah. Taib. Siapa ini Abdullah bin Abi Abdillah? Banyak sekali orang yang seperti ini, Abdullah bin Abi Abdillah. Banyak. Kita nggak kenal siapa dia. Tapi ternyata dia adalah Abu Bakar ibnu Abi Daud. Ya, Abu Bakar bin siapa itu? Wahwa Abu Bakar ibnu Abi Daud As-Sijistani. Sudah baru gitu Abdullah bin Abi Abdillah? Hah? Taib. Ya, ternyata dia adalah Abu Bakar. Nah ini, perhatikan. Abu Bakar, nama lengkapnya Abdullah ibn ada ini ibn man Abi Daud. Mana Abi Daud di sini? Abi Daud sahibus Sunan Abi Daud Sijistani. Nama beliau Sulaiman bin Nama beliau siapa? Sulaiman bin Daud As-Sijistani. Nah, beliau ini kalau di sananya disebut Abu Bakar ibnu Abi Daud atau Abdullah bin Abi Daud masyhur. Maksudnya Abu ibnu Abi Daud, penulis kitab akidah Manzumah Haiyah. Haiyah dalam akidah. Memperdengar? Manzumah Haiyah dalam i'tiqad. Ya, Manzumah Haiyah. Karya Ibnu Abi Daud, Abu Bakar ibnu Abi Daud. Ya, ini putranya Imam Abi Daud As-Sijistani. Ini. Seandainya disebut Abu Bakar bin Abi Daud atau Abdullah bin Abi Daud, orang terkenal. Abdullah bin Abi Daud As-Sijistani terkenal orangnya. Cuman karena dia pakai ya namanya Abdullah, nah bapaknya dia pakai Abi Abdillah. Kunyahnya Abu Daud siapa? Siapa kunyahnya Abu Daud? Hah? Siapa kunyahnya Abu Daud? Hah? Ya Abu Daud kunyahnya. Tapi orang taunya kunyahnya dia Abu Daud, dia kasihkan Abu Abdillah. Tapi pertanyaannya bohong nggak? Nggak bohong. Kenapa? Karena memang Abdullah anaknya. Jadi bisa juga dibilang Abu Abdillah, bapaknya Abdullah, kan begitu. Walaupun dia tidak terkenal dengan Abu Abdillah, terkenalnya dengan apa? Abu Daud. Paham? Itu tadlis syuyukh namanya. Jadi dia tidak menghilangkan. Imam Abi Daud ma'ruf dengan Abi Daud. Cuman supaya tidak dikenali, dia pakai Abi Abdillah. Siapa itu Abi Abdillah? Ya Abu Daud. Ya, dia masyhurnya kunyahnya dengan apa? Abu Abdillah. Masyhurnya dengan Abi Daud. Cuman dia pakaikan kunyah yang lain yang dia tidak dikenal, yaitu Abu Abdillah. Dari mana ini? Dari nama anaknya, Abu Abdillah. Namanya kan Abdullah. Abdullah sendiri terkenal dengan Abu Bakar ibnu Abi Daud. Terkenalnya seperti itu. Masyhurnya beliau itu anaknya Abu Bakar ibnu Abi Daud. Itu terkenalnya. Nah, jadi dia mensifati gurunya dengan sifat-sifat yang apa? Yang tidak masyhur supaya tidak dikenal oleh orang. Jelas? Ini contoh tadlis apa? Asyuyukh. Taib. Satu lagi contoh tadlis asyuyukh yang kata para ulama ini tadlis syuyukh yang paling buruk. Ya. Tadlis syuyukh yang yang paling buruk yang didapati. 6. Seorang yang bernama Atiyah Al-Aufi. Atiyah Al-Aufi ini punya beberapa riwayat dalam tafsir dari Ibnu Abbas. Biasa disebutkan oleh Ibnu Katsir, Ibnu Jarir At-Tabari dan selainnya. Taib. Jadi ceritanya Atiyah Al-Aufi ini
Atiyah Al-Aufi. Dia seorang tabi'in. Dia biasa meriwayatkan dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri. Baik, masyhur dia. Dia berguru mengambil hadis dari siapa? Abu Sa'id Al-Khudri. Siapa namanya Abu Sa'id Al-Khudri? Siapa namanya Abu Sa'id Al-Khudri? Siapa namanya? Ada yang tahu namanya Abu Sa'id? Sahabat masyhur. Sa'ad Ibnu Malik Ibn Sinan. Sa'ad bin Malik bin Sinan. Namanya Abu Sa'id Al-Khudri. Sa'ad bin Malik bin Sinan. Taib. Masyhur tentunya Abu Sa'id Al-Khudri. Nah, jadi perhatikan Atiyah Al-Aufi ini seorang tabi'in. Dia meriwayatkan dari sahabat siapa? Abu Sa'id Al-Khudri. Ini tadi sudah disebut, tulis ya. Mau tulis kah ini? Ada di buku semua? Iya. Mau ditulis ini? Mau ditulis? Ya itu dulu kalau gitu. Kita lanjut biar. Iya. Taib. Dah, yang terlalu lama nulis. Dah. Taib. Jadi Atiyah Al-Aufi ini ceritanya, dia meriwayatkan dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri beberapa hadis. Dia meriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Betul-betul dia meriwayatkan hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri. Tapi tidak lama Abu Sa'id Al-Khudri meninggal. Ya? Abu Sa'id Al-Khudri apa? Meninggal. Nah, setelah Abu Sa'id Al-Khudri rahimahullah radhiyallahu anhu meninggal, Atiyah Al-Aufi mendatangi Muhammad ibnu Sa'ib Al-Kalbi. Ini orang dhaif riwayatnya. Dhaif riwayatnya. Datang kepada Muhammad bin Sa'ib Al-Kalbi, dia bilang sama gurunya, "Ukannika Abu Sa'id. Aku mau memberikan kunyah kepadamu dengan Abu Sa'id. Kamu mau enggak?" Nah, kata Muhammad bin Sa'ib, "Ya, enggak apa-apa, silakan. Kalau kamu mau panggil saya pakai Abu Sa'id." Nah, sejak saat itu Atiyah Al-Aufi kalau meriwayatkan dari Muhammad bin Sa'ib, dia mengatakan, "Haddatsani Abu Sa'id." Nah, haddatsani siapa? Abu Sa'id. Nah, ini kunyahnya siapa dikasihkan? Jadi itu bukan kunyah dia. Muhammad bin Sa'id bukan kunyahnya Abu Sa'id. Cuman supaya tidak bohong, dia bilang, "Kamu mau nggak kunyah saya panggil kamu dengan kunyah Abu Sa'id?" "Iya, saya mau." Berarti kan tidak bohong kan? Dia setuju untuk dipanggil siapa? Abu Sa'id. Nah, sejak saat itu Atiyah Al-Aufi kalau meriwayatkan dari Muhammad bin Sa'ib Al-Kalbi, dia mengatakan, "Haddatsana Abu Sa'id." Nah, orang yang mendengar Atiyah Al-Aufi berkata, menceritakan kepada saya Abu Sa'id. Abu Sa'id siapa yang dimaksud? Orang berpikirnya Abu Sa'id siapa? Al-Khudri, sahabat. Lihat sampai sini, orang berpikirnya karena memang dia punya riwayat dari Abu Sa'id Al-Khudri. Memang punya hadis dia, dan orang-orang tahu dia itu memang berguru sama sahabat Abu Sa'id Al-Khudri. Jelas sampai sini? Nah, tapi setelah Abu Sa'id Al-Khudri meninggal radhiyallahu an, dia berguru kepada ini, mengambil hadis dari ini. Ya. Kemudian dia mencoba mentadlis. Dia ingin agar orang-orang tahu, orang-orang masih berpikir bahwa semua hadis yang diriwayatkan itu dari
Abu Sa'id Al-Khudri. Bagaimana caranya? Dia berikan kepada gurunya ini kunyah Abu Sa'id. Saya panggil kamu Abu Sa'id. Mau atau tidak? Mau. Sudah. Maka sejak saat itu, setiap kali Atiyah Al-Aufi meriwayatkan dari Al-Kalbi, dia mengatakan haddatsana Abu Sa'id. Dia tidak bohong. Maksud dia kan Abu Sa'id Al-Kalbi. Orang-orang pikirnya Abu Sa'id Al-Khudri. Itu namanya tadlis asyuyukh. Jadi dia memberikan nama kepada gurunya, dalam hal ini memberikan kunyah kepada Al-Kalbi dengan kunyah yang tidak masyhur. Dah sampai sini? Orang tidak kenal siapa ini. Taunya orang, dia kira Abu Sa'id yang ini. Orang juga kan tidak akan bertanya-tanya, ini Abu Sa'id siapa? Karena memang taunya apa? Ya memang dia berguru sama Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Nah, ini kata para ulama adalah tadlis syuyukh yang paling buruk. Karena Muhammad ibnu Sa'ib Al-Kalbi bukan hanya seorang bukan sekedar dia bukan sahabat, tapi dia juga dhaif hadisnya. Jelas sampai sini? Dia juga dhaif hadisnya, bahkan Pak lebih parah dibandingkan dhaif, seingat saya. Iya. Seandainya mungkin dia seorang tabi'in dan siqah, ya mungkin masih ini ya. Ini sudah bukan sahabat, dhaif lagi. Ya. Kemudian dikesankan seakan-akan dia Abu Sa'id Al-Khudri. Nah, Allahu taala alam bisawab. Ini contoh yang bagus juga, yang sering digunakan contoh oleh para ulama untuk tadlis asyuyukh. Allahu alam bisawab. Naktafi sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.